pagi hari ini kita akan membahas soal untuk SD ya. Kakak akan berusaha untuk membahas sebanyak mungkin soal yang sudah dipersiapkan supaya adik-adik bisa belajar di rumah dan mempersiapkan diri dengan lebih baik lagi untuk Ki Hajar yang sebentar lagi akan diadakan oleh Kemdikbud. Soal pertamanya kan, ya. Nisa dan Marta memiliki hobi bermain piano. Nisa les piano setiap 6 hari sekali, sedangkan Marta les piano setiap 8 hari sekali. Jika keduanya les piano bersama pada tanggal 13 Maret, tanggal berapakah mereka berdua les piano secara bersamaan? A. 4 April dan 28 April. B. 5 April dan 29 April. C. 6 April dan 30 April. Sedangkan D. 7 April dan 30 April. Nah, sebelum kita membahas jawabannya, untuk soal seperti ini, adik-adik bisa membuat sebuah ringkasan ya, seperti misalnya siapa saja orang-orang yang terlibat, misalnya namanya Nisa dan Marta, berarti ada 2 orang. Terus dicatat juga berapa hari sekali, misalnya ada yang bilang 6, satu lagi 8. Terus tanggal pertama kali mereka melakukan kegiatan bersama. Lalu yang ditanya apa? Misalnya di sini yang ditanya adalah tanggal berapa mereka berdua les piano secara bersamaan kembali. Nah, itu adalah hal-hal penting. Jadi, kalau membahas soal STEM atau mengerjakan soal STEM, yang harus dibuat adalah rangkuman dari soal yang sesungguhnya. Oke. Jawabannya, cara menjawabnya, yang pertama adalah ini soal kelipatan. Karena kan artinya mereka akan melakukan berulang-ulang ya, adik-adik ya. Jadi, pertama yang kita cari adalah kelipatan 6. 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 8, 16, 24, dan 32 itu harusnya ya, salah ketik itu 30. Oke, berikutnya KPK dari 6 dan 8, yang pertama kali kalian lihat adalah angka yang sama-sama muncul, yaitu angka 24, ya kan adik-adik? Nah, di situ ada angka 24, maka Nisa dan Marta akan pergi latihan les piano bersama setiap 24 hari sekali. Nah, ketika kita sudah dapat tanggalnya 24 hari sekali, maka kita akan jumlahkan dari tanggal 13 April tadi, gitu ya. Berapa kali mereka akan ketemu lagi. Nah, baru kita akan dapat tanggalnya adalah 6 April dan 30 April, begitu. Ya, jadi jawabannya adalah C. Nah, apa itu KPK? Masih ingat kan pelajaran KPK ya? Artinya kelipatan persekutuan yang terbesar, yang kecil. Jadi yang kecil tuh nyarinya yang paling besar, malah kebalikannya seperti itu. Ya, adik-adik. Oke, nomor 2. Soal nomor 2 yaitu mengenai pecahan. Ya, di sini ada gambar pizza. Soalnya adalah Ibu Marta membeli 1 loyang pizza. Pizza tersebut dipotong menjadi 8 potongan sama besar. Ibu Marta mengambil 1 potong pizza untuk dirinya dan 1 potong untuk suaminya. Sisa potongan pizza diberikan kepada 2 orang anaknya sama banyak. Berapa bagian pizza yang diterima oleh setiap anak? A. 3/4, B. 3/5, C. 3/7, dan D. 3/8. Oke, pasti di sini semua pernah beli pizza ya. Atau setidaknya ada gambaran, karena ada gambarnya pizza itu seperti apa dan cara memotongnya seperti itu. Nah, jadi kalau di sini rangkuman soalnya apa? Pertama, ada 1 pizza. Kedua, dipotong menjadi 8 potongan sama besar. Ketiga, siapa yang mengambil? Namanya Ibu Marta, ya. Kemudian dia akan membagikan. Nah, cara menjawabnya adalah bagian pizza yang diterima Ibu Marta dan suaminya adalah 1/8 ditambah 1/8. Jadi totalnya 2/8. Jadi total yang potongannya ada 8 ya. Baru diambil 2. Jadi yang sisa berapa? 8 kita kurangi 2, yaitu 6. Nah, bagian pizza yang diterima oleh setiap anak adalah, karena anaknya ada 2, maka 6/8 dibagi 2.
yaitu dikali setengah. Ya, masih ingat kalau cara membagi pecahan yaitu dikali terbalik. Jadi 6 per 16 jawabannya. Nah, ini diperkecil menjadi 3 per 8. Jawabannya adalah D, 3 per 8. Ya, gitu adik-adik untuk yang pecahan. Mudah ya? Oke, berikutnya nih kita akan langsung ke soal nomor 3. Oke, Nisa membuat sebuah hiasan berbentuk segi 6 dengan menyatukan 6 buah segitiga sama sisi. Ia hendak memberi pita di sepanjang garis yang ada pada hiasan. Jika pita yang digunakan untuk mengelilingi satu bangun segitiga sama sisi adalah 24 cm, maka berapakah pita yang perlu digunakan untuk menghias semua garis di bangun tersebut? A. 96 cm, B. 84 cm, C. 72 cm, dan D. 60 cm. Jadi gambarannya ini kelihatan ya segitiganya ya adik-adik. Jadi ada 6 buah segitiga sama sisi, dia akan memberikan pita di sekelilingnya. Ya, dan setiap sisinya itu adalah 24 cm. Itu rangkuman dari hal-hal penting yang akan kita hitung atau penting dari soal ini. Berikutnya cara mengerjakannya adalah keliling sebuah segitiga sama sisi adalah 24 cm. Maka panjang sisi sebuah segitiga sama sisi adalah, ya, namanya juga segitiga, 24 dibagi 3. Jadi satu sisinya itu adalah 8 cm. Total garis yang ada di gambar ada 12 buah. Ya, pinggir-pinggirnya. Panjang pita yang diperlukan untuk menghias seluruh garis adalah 12 dikali 8, yaitu 96 cm. Nah, itu jawabannya. Gampang ya adik-adik ya. Jadi prinsipnya adalah kita tidak perlu menghafal rumus sebenarnya kalau untuk matematika nih. Kalau namanya keliling, pasti kita keliling ya, seperti kalau kita lari keliling lapangan gitu. Pasti mengelilingi lapangan, tidak perlu menghitung tengahnya. Oke, segitiga. Oh, kata Kak Jessica, kita nggak perlu ngafalin segitiga itu seperti apa. Namanya segitiga, berarti sisinya ada 3. Ya, seperti itu. Gampang ya adik-adik? Itu tips yang ketiga dari kakak. Nah, dalam 3 soal ini nih, kira-kira udah ada gambaran bagaimana cara menghadapi soal STEM? Semoga dari 3 soal ini dulu nih, kalian udah bisa punya semangat untuk, wah ternyata nggak susah ya gitu. Ternyata aku bisa loh, aku ngerti loh gitu ya. Lanjut ya adik-adik Genki Hajar, kita akan menuju soal keempat. Nah ini dia soal keempat. Ini mengenai IPA ya, mengenai sains. Karena S yang pertama dari STEM adalah sains ya. Setiap hewan memiliki siklus hidup yang berbeda-beda. Siklus hidup adalah seluruh tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama masa hidupnya. Gambar berikut adalah siklus hidup pada kucing. Jadi itu dilihat ya gambar kucingnya dari kecil, terus kemudian kucing remaja, kemudian menjadi dewasa. Berdasarkan siklus tersebut, kucing termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara A. Ovipar, B. Ovovivipar, C. Parthenogenesis, dan D adalah vivipar. Nah, kalau untuk soal sains nih, pesan kakak bukan seperti matematika tadi, mencatat, tapi lebih kepada banyak membaca adik-adik. Ya, karena pengetahuan itu kan sebenarnya sekarang, karena tadi kan di video sebelumnya dikatakan ya, bahwa sekarang merdeka belajar loh, kita nggak usah hafalin. Ya, tapi ada tapinya nih, kalau nggak dihafalin, minimal dibaca. Jadi kita tahu gitu, jangan sampai ovovivipar itu apa ya? Ovovivipar itu apa ya? Kok kayaknya nggak pernah dengar. Nah, itu kesalahannya adalah karena kalian jarang baca. Ya, cara merdeka belajar, cara belajar yang merdeka adalah dengan kita membaca apa yang kita sukai, apa yang menurut kita penting dan apa yang menurut kita menarik. Sehingga ketika kita membaca tidak baca asal-asalan atau bacanya juga terpaksa gitu disuruh sama gurunya ya. Nah, dalam hal ini adalah tentang reproduksi hewan ya. Nah, mari kita bahas jawabannya seperti apa.
Nah, ini dia jawabannya. Ovipar adalah proses berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya adalah ayam. Nah, pasti udah pernah lihat ya telur ayam. Nah, ovovivipar adalah proses berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Contohnya adalah ular. Jadi, sebelum anak ularnya lahir berbentuk ular itu, dia sebenarnya di dalam perut itu dia bentuknya telur dulu. Ya, baru pecah, tapi pecahnya tetap di dalam telur, baru maksudnya di dalam perut ibunya, baru dia keluar, baru menjadi ular gitu. Jadi, meskipun telurnya itu tidak kelihatan ya adik-adik, tapi sebenarnya dia ada telurnya. Ya, jadi berbeda dengan ayam tadi. Kalau ayam kan telurnya itu keluar gitu, bentuknya telur. Jadi kita bisa lihat, oh itu telur gitu ya. Tapi kalau di ular itu enggak seperti itu. Kalian tidak akan melihat telur ular karena dia ada di dalam perut ibunya dan dia pecah juga di dalam perut ibunya, maka ketika keluar dia bentuknya hanya ular saja. Kemudian partenogenesis adalah reproduksi aseksual pada hewan di mana betina memproduksi sel telur yang berkembang biak tanpa melalui proses fertilasi. Contohnya adalah komodo. Jadi di sini sel ibu tidak bertemu dengan sel bapaknya. Ya, biasanya kan harus ada bapak dan ibu gitu ya, pejantan dan betina. Tapi dalam proses partenogenesis itu tidak. Jadi hanya sel telur yang ada di ibu saja dan itu berkembang sendiri. Nah, ini terjadi pada komodo. Kenapa seperti itu? Kalau kita tahu ya, komodo itu kan termasuk hewan yang dilindungi. Artinya apa sih kalau hewan dilindungi, Kak? Artinya jumlahnya itu sedikit. Jadi kenapa dia kok bisa berkembang biak tanpa membutuhkan pria dan wanita, itu karena saking sedikitnya, nggak ada lagi. Dia mau cari juga gimana gitu, nggak ada, sehingga terjadi yang namanya proses adaptasi. Jadi mereka bisa, nggak usah bertemu dengan antara pria dan wanita atau jantan dan betina, mereka langsung bisa membuat dan memproduksi anak sendiri, ya. Dan itu terjadi hanya pada komodo. Kemudian kalau gambar yang tadi nih, yang gambar kucing, itu dengan cara melahirkan. Perkembangan generatif dengan cara melahirkan disebut vivipar. Nah, itu jawabannya adalah vivipar. Nah, cara lihatnya gimana, Kak? Nah, kalau caranya melahirkan itu biasanya nih ya, waktu lahir sudah berbentuk persis seperti induknya. Contohnya adalah apa? Selain kucing, ayo berarti. Oh, anjing, Kak, ya. Apalagi? Coba kalian pikirkan. Jadi, kalau belajar itu seperti itu, adik-adik. Kita jangan cuma menghafalkan. Ovipar ayam, ovovivipar ular, partenogenesis komodo, kucing, vivipar. Nah, nanti yang keluar soalnya bukan kucing gitu kan, yang lain gitu. Jadi, dalam soal STEM ini sebenarnya adalah yang dilatih proses bernalar, ya. Jangan menghafal. Udah nggak musim itu menghafal, oke? Nah, berikutnya kita akan lanjut ke soal nomor 5. Nah, ini juga tentang sains ya. Manakah dari pernyataan berikut yang merupakan keuntungan dari gaya gesek? Sebelum kakak bacakan nih pilihannya, coba gaya gesek itu apa dulu? Ya, kita coba tangan kita kanan dan kiri direkatkan. Iya, bukan tepuk tangan ya, digesek. Nah, rasanya apa nih rasanya? Rasanya panas ya? Benar nggak? Tangannya panas nggak nih? Coba dilihat, merah ya. Nah, itu adalah salah satu efek dari gaya gesek. Ya, terjadi panas. Nah, itu harus tahu dulu. Oke? Nah, keuntungannya apa nih kalau menghasilkan panas seperti itu? Ya kan, kalau kita lagi panas-panas di luar, terus kita gesek-gesek gini kan rasanya, aduh Kak, udah panas ngapain sih gitu. Tapi coba kalau kalian lagi di atas gunung, lagi dingin, lagi camping gitu ya. Kita gesek-gesek tangan kita, aduh enak banget, nyaman banget dari kedinginan gitu ya. Nah, itu adalah salah satu gambaran dari gaya gesek. Nah, pilihan dari soal ini adalah aktivitas memegang cangkir. 2. Panas yang dihasilkan saat komponen dalam mesin bergerak. 3. Pengereman pada mobil. 4. Gesekan batang korek untuk menghasilkan api. Pilihannya A. 1 dan 3 saja. B. 2 dan 4 saja. C. 1, 3, dan 4 saja. D. 1, 2, 3, dan 4. Ingat ya, keuntungannya. Jangan kita berfokus kepada kerugiannya. Keuntungannya apa gunanya. Oke, cara menjawabnya.
Nah, panas yang dihasilkan saat mesin bergerak dapat menyebabkan mesin cepat rusak sehingga perlu diberi pelumas untuk memperkecil gesekan. Nah, ini kakak udah kasih gambarnya nih, tuh coba memegang gelas seperti itu, ya kan? Kemudian mesin pada kendaraan itu kelihatan nggak ya? Itu berasap ya. Jadi kalau mesin itu tidak diberi pelumas, dia akan panas, overheating seperti itu karena dia bergesek terus di dalam itu. Ya. Kemudian mengerem mobil seret. Nah, itu kan berhenti mobilnya, berguna ya. Terus untuk korek api, menyalakan api. Nah, jadi jawabannya adalah yang C, 1, 3, dan 4 saja. Ya, itu semua memberi keuntungan. Tetapi kalau yang overheating mobil itu tidak memberi keuntungan, tapi harus diatasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini adalah STEM juga. Jadi STEM itu sebenarnya adalah cara proses belajar untuk menemukan jawaban atas kehidupan kita sehari-hari. Ya, ini makanya kakak kasih contoh yang benar-benar kalian bisa visualisasikan. Ya, bisa kalian lihat. Memegang cangkir, oh ya kalau cangkirnya kalau nggak ada gaya gesek, cangkirnya jatuh dong, gitu ya. Mobil, oh ya aku pernah lihat tuh mobil kalau lama-lama kepanasan, gitu ya. Oh iya mengerem mobil, aku pernah lihat kok kalau mobil direm itu berhenti, gitu ya, bukannya direm terus jalan terus, gitu. Korek api kalau mati lampu, benar harus digesek, baru dia nyala. Nah, seperti itu adik-adik, itu adalah gunanya kita mempelajari dengan pendekatan STEM. Oke, berikutnya ya, soal ke-6. Soal ke-6 adalah keluarga Chandra baru datang dari rumah nenek di Tasikmalaya. Mereka membawa 50 buah alpukat dan 75 buah mangga. Keluarga Chandra membungkus alpukat dan mangga ke dalam beberapa bungkusan untuk dibagikan kepada tetangganya. Setiap bungkus terdiri dari alpukat dan mangga dengan total sama banyak. Berapa paling banyak tetangga yang menerima buah-buahan dari keluarga Chandra? A. 10 orang, B. 15 orang, C. 20 orang, dan D. 25 orang. Nah, pernah dengar kan kayaknya soal kayak gini tadi di soal nomor 1 ya? Masih ingat tidak? Ya, tapi kalau yang soal nomor 1 itu soal kapan mereka ketemu lagi, jadi kelipatan. Nah, sedangkan dalam soal ini mereka mau bagi-bagi alpukat dan mangga. Berarti bukan dikali dong ya Kak, bukan kelipatan dong. Ini berarti pembagian karena harus dibagi-bagi. Nah, itu cara bernalarnya. Kemudian kita harus membuat ringkasan. Ya, ringkasannya tadi yang Kakak bilang, ada berapa nih alpukatnya, ada berapa nih mangganya, seperti itu ya. Jadi cara ini kita sebut dengan konsep FPB atau membagi. Ya, jadi kita harus cari FPB dari 50 dan 75 adalah 25. Ya, jadi paling banyak ada 25 orang tetangga yang dapat menerima buah-buahan. Ya. Jadi jawabannya adalah 25 orang ya yang bisa menerima alpukat dan mangga. Oke. Nah, selain itu ada konsep juga nih yang baik dari soal ini kalau menurut Kakak ya, yaitu konsep untuk berbagi. Ayo, siapa nih adik-adik yang di rumah kalau punya barang ingatnya diri sendiri aja. Ah, nggak usah bagi-bagi lah, kan yang punya aku gitu. Tapi dalam soal ini ada nilai yang mau dibagikan adalah kita juga harus berbagi. Semakin banyak yang bisa dibagikan, semakin baik. Soal ke-7 adalah Pak Wayan memiliki sebuah pohon apel, 3/4 bagian dari apel yang ada di pohon sudah matang. Sedangkan setengah bagian dari sisa buah yang ada di pohon sudah busuk dan sisanya masih belum matang. Jika buah apel yang belum matang ada 10 butir, maka total seluruh buah di pohon Pak Wayan ada berapa? A. 80 butir, B. 75 butir, dan C. 70 butir, sedangkan D adalah 65 butir. Nah, di sini kakak juga sudah memberi gambar mengenai pohon apel ya. Nah, di sini kita lihat soalnya tentang apa sih Kak? Ini tentang apel. Bukan ya, ini soal tentang pecahan, 3/4, ada pecahan setengah. Nah, ini adalah aplikasi pecahan dalam kehidupan sehari-hari kita.
Oke, sekarang cara menjawabnya. Gimana nih kalau ada soal seperti ini? Oke, banyaknya buah yang sudah matang itu ada 3/4 bagian, ya. Sedangkan banyak buah yang sudah busuk, caranya gimana? Jadi, total keseluruhan itu selalu jumlahnya 1. 1 itu boleh 4/4, boleh 5/5, boleh 6/6, selama penyebut dan pembilangnya itu sama atas dan bawahnya ya adik-adik ya. Jadi dalam soal ini kebetulan soalnya adalah 3/4. Jadi pasti kalau yang namanya 1 adalah 4/4. Ya, khusus soal ini saja, di soal lain tidak seperti ini ya. 4/4 dikurang 3/4, jawabannya adalah 1/4. Dan yang sudah busuk itu setengah, jadi kita kali setengah. Jadi jawabannya adalah 1/8 bagian. Sedangkan banyak buah yang belum matang sama dengan banyak buah yang busuk, yaitu berapa? 1/8 bagian. Jadi kalau 1/8 itu 10 butir. Nah, tadi kakak bilang ya, keseluruhannya ada berapa? Biasa keseluruhan itu adalah 1, kita sebutnya. Jadi kalau 1/8, berarti satunya berapa, Kak? Satunya itu 8/8. Ya, jadi kalau 1, 10. Ya, kita punya pensil. Nih kakak umpamain pensil gitu. Ini 1, 10. Berarti kalau kakak punya 8 pensil ya, jadi adik-adik ambil aja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Jadi hitung ya. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, dan 80. Seperti itu. Jadi gitu cara mendapatkan 80 butir. Ya, adik-adik ya. Kalau memang belum bisa menghitungnya. Nah, di sini jawabannya adalah 80 butir. Begitu. Tapi kalau sudah bisa, ya gampang. Tinggal dikali 8 sih sebenarnya. Ya. Oke, berikutnya untuk soal selanjutnya. Soal nomor 8. Nah, ini adalah sains. Wayan sedang melakukan eksperimen untuk melihat bayangan yang dihasilkan oleh beberapa bentuk benda. Benda yang disinari akan disinari menggunakan senter dari dua sisi, yaitu sisi A dan sisi B. Nih kakak udah bawa senter, asik. Ya, aduh nggak kelihatan. Nih kelihatannya semoga. Nah, ini senter ya. Jadi ceritanya ini kalau ada barang seperti ini biru juga nggak kelihatan. Pokoknya ada barang gitu, ini tangan gitu. Mau di center atasnya. Nanti bayangannya bentuknya seperti apa? Itu soalnya itu seperti itu sebenarnya. Jadi jangan nanti berfokus kalau udah gambar-gambar tuh biasanya susah deh soalnya, ya. Enggak, ya. Kita bikin simple bahwa ini adalah hanya benda yang akan disinari center. Pertanyaannya adalah berikutnya slide-nya ya. Manakah dari pilihan berikut yang tepat menggambarkan bayangan yang terbentuk di layar P dan layar Q? Ya, tadi kan ada layar P sama layar Q tuh sampingnya. Nah, nanti bayangan benda itu akan bentuknya apa sih? Itu pertanyaannya. Ya, tadi kan bendanya itu bentuknya kerucut. Kerucut itu seperti topi ulang tahun. Nah, pernah lihat kan topi ulang tahun ya yang bentuknya kerucut atau bentuk nasi tumpeng. Ya, bentuk nasi tumpeng. Kalian lihat bentuknya seperti itu. Nah, nanti kalau kelihatan dari layar P itu seperti apa dan layar Q seperti apa. Jadi lihatnya dari apa sih, Kak? Dari sisinya. Ya, sisi bawahnya itu bentuknya apa? Oh, lingkaran. Kalau sampingnya seperti bangun datar yang maksudnya seperti persegi gitu ya. Nah, itu yang mana? Oke. Jadi jawabannya adalah bayangan pada layar P akan berbentuk segitiga karena cahaya A dihalangi bidang kerucut berbentuk segitiga. Sedangkan bayangan pada layar Q akan berbentuk lingkaran karena cahaya B dihalangi bidang kerucut berbentuk lingkaran. Jadi jawabannya adalah B, layar P segitiga dan layar Q lingkaran. Nah, ini bisa ya, kalian punya imajinasi, menggambarkan. Kalau nggak bisa, coba nanti di rumah dicoba, boleh. Coba sendiri, kalau punya, atau bikinlah dari kertasnya, yang kertas ya. Bisa dong dilipat kerucut seperti ini, ya. Misalnya, ya nggak kelihatan.
Ya, pokoknya gitu. Terus nanti kalian sinarin dengan senter, bener nggak gitu? Apakah wujudnya lingkaran atau segitiga seperti yang dikatakan soal? Ya, sains itu serunya adalah ketika kalian coba itu nggak sekedar berbentuk soal, tapi real life situation gitu. Ya, oke. Soal selanjutnya, soal ke-9. Wayan sedang menempelkan beberapa segitiga putih untuk menutupi sebuah segitiga besar abu-abu. Ya, jadi Wayan punya segitiga abu-abu yang besar, misalnya seperti ini. Kemudian dia bikin dari kertas kecil-kecil kayak stiker, ditempel di kertas yang abu-abu. Begitu ya gambarannya. Luas segitiga putih yang ditempelkan oleh Wayan adalah 35 cm persegi. Berapakah luas tambahan segitiga putih yang dibutuhkan Wayan untuk menutupi seluruh daerah berwarna abu-abu yang tersisa jika semua segitiga yang ditempel Wayan berbentuk segitiga sama sisi? Nah, ini kelihatan ya gambarnya adik-adik ya, segitiga abu-abunya dan segitiga putihnya. Ya, imajinasinya supaya tidak kemana-mana, kelihatan ada gambarnya, dibayangkan. Jadi jawabannya adalah A 25 cm, B 35 cm, C 45 cm, dan D 55 cm. Cara menjawabnya. Kita buat garis bantu seperti pada gambar. Ini gambarnya yang tadi ya adik-adik. Kita lihat tadi titik yang tengah yang agak tipis ini, maaf, bukan titik, garis yang di tengah ini nggak ada tadi. Ini baru ditambahkan. Ya, supaya visualisasi adik-adik bisa melihat dengan jelas. Total segitiga putih yang ada yaitu 7 segitiga. Kita hitung, benar tidak? Ada 7 ya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan yang tengah 7. Ya, itu segitiga putih. Itu total 35 cm itu ada 7, berarti luas satu segitiga putihnya adalah 35 dibagi 7. Jelas ya? Jadi satu segitiga ini yang tadi kita lihat itu adalah 5 cm. Jelas ya adik-adik? Sekarang kita hitung yang abu-abu. Kita mulai ya. 1, ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ya, ada 9 ya, betul ya. Jadi luas segitiga abu-abu adalah 9 dikali 5. Jadi totalnya 45 cm persegi yang belum ditempel dengan segitiga putih. Itu jawabannya. Mengerti adik-adik? Nanti kalau belum paham, penjelasan kakak terlalu cepat, ini bisa diputar kembali ya, rekamannya ini kan di YouTube, pasti kan bisa di-review lagi, di-refresh lagi. Jadi kalau belajar itu jangan satu kali, udah ngerti kok gitu ya. Enggak, kalau belajar itu harus diulang-ulang, kalau belum paham, dengarkan lagi. Seperti itu ya. Oke, berikutnya yang terakhir nih, soal ke-10. Semoga belum bosan ya. Ini soalnya gampang kok, soal sains. Nisa adalah anak yang senang memasak. Tangan Nisa sering terasa panas saat menggunakan sodet besi ketika memasak. Hal yang dapat dilakukan Nisa agar tangannya tidak merasa panas lagi adalah A. Mengganti sodet besi dengan bahan stainless steel. B. Mengganti pegangan sodet dengan bahan karet. Dan C. Mengganti pegangan sodet dengan bahan kayu. Sedangkan D adalah memasak dengan menggunakan tangan yang basah. Nah, ini tahu ya kalau namanya sodet itu apa nih? Jangan-jangan nggak pernah ke dapur ya, nggak pernah bantuin ibu di dapur. Jadi nggak tahu sodet itu apa. Nah, kakak sudah taruh nih gambarnya, gambar sodet dari bahan besi. Ya, ini biasanya akan terasa panas. Nah, caranya gimana nih Kak? Supaya ketika memegang sodet itu kita nggak berasa panas. Caranya adalah kita lihat bahan apa yang paling cocok untuk kita pegang.
Dan bahannya itu harus bersifat isolator, artinya tidak menghantarkan panas. Ya, dengan ketika kita memegang, jadi tidak ada rasa panas gitu. Padahal sebenarnya panasnya mengalir tetap ya, bukan berarti panasnya nggak jalan ya Kak, jalan. Tapi karena kayu itu tidak menghantarkan, makanya kita tidak merasa. Ya, sehingga tangan Nisa itu tidak terasa panas. Nah, kalau tadi kan ada jawabannya, memasak dengan tangan basah. Nah, kira-kira masuk di akal nggak tuh ceritanya misalnya lagi goreng tahu mungkin gitu ya, terus tangan kita basahin dulu air, terus kita masukin gitu ke minyaknya. Kira-kira tetap panas nggak? Tambah panas ya, kita kan nggak pakai alat bantu, langsung kena panas. Gitu. Kemudian yang kedua apa tadi? Dengan karet. Bisa bayangin nggak? Karet itu bisa apa sih kalau kena panas? Meleleh ya. Iya nggak? Nah, kalau meleleh gimana? Nanti lama-lama cepat rusak dong. Nah, seperti itu. Jadi kita harus berpikir hal yang paling masuk akal, yang paling menurut kita ini sesuai dengan kondisi yang kita lihat di rumah. Makanya mamah kita atau ibu kita sering menggunakan atau membeli sodet, pasti yang gambarnya seperti ini adik-adik. Jadi ujungnya tetap besi, tapi di ujung untuk pegangan tangannya pasti itu terbuat dari kayu. Ya. Nah, gimana nih pembahasan soal kita nih? Kita udah membahas 10 soal hari ini gitu ya. Semoga apa yang kakak bahas ini bisa menjadi bekal kalian untuk menghadapi Ki Hajar yang sesungguhnya nih. Kan baru berlatih ya, baru latihan. Nah, nanti kalian akan soalnya pasti lebih susah. Kalian harus berlatih terus, banyak membaca seperti yang tadi kakak bilang, banyak menonton, dan pastikan kalian belajar itu bukan karena disuruh ya, tapi karena kalian memang ingin bisa, ingin pintar ya. Dan kita percaya dong kalau apa yang sudah kita lakukan pasti hasilnya akan menghasilkan yang terbaik buat kita. Bukan berarti kita menang ya, bukan ikut Ki Hajar supaya menang, bukan, tapi supaya kita berlatih untuk menjadi lebih baik.